Bang Reza, kita mendengarkan tadi sayang sekali ini Pak Surawan tidak bisa lagi bergabung bersama kita, terputus. Tapi Anda sebagai psikolog forensik dan juga pengajar ya di PT IKA, artinya sedikit banyak mengetahui lah bagaimana proses penyidikan itu berjalan ya. Tadi Anda menyebutkan harusnya ada wasidik. Nah, apa indikasi yang Anda lihat kalau seandainya yang terjadi seperti yang disampaikan Pak Surawan tadi, bahwa nggak ada pengakuan pemerkosaan, padahal ada bukti sperma di sana, tapi kemudian prosesnya mandek, nggak bisa mendapatkan keterangan karena pelaku nggak kenal ternyata sama pelaku yang lainnya. Ada yang salah di mana kalau Anda memperhatikan? Pertama, sebetulnya saya mencoba menyemangati jajaran di Reskrimum Polda Jabar yang saat ini bertugas. Ya. Kenapa saya memberikan garis bawah pada aspek itu? Karena kasus ini, kalaulah dilimpahkan ke Polda Jabar, maka semestinya ditangani oleh teman-teman di Dit Reskrimum Polda Jabar tempo dulu, bukan yang sekarang. Oke, karena sekarang nggak tahu banyak soal ini, nggak terlibat ya. Saya khawatir bahwa sekian banyak bukti juga sudah lenyap, ingatan memudar, pelaku kabur entah kemana. Nah, itu satu. Yang kedua, secara umum, ini kita sedang berbincang tentang kompetensi teman-teman di kepolisian. Atau tentang integritas sesungguhnya. Oke. Kalau Anda melihatnya yang mana? Kompetensi? Masalahnya ada di kompetensi atau di integritas? Poin bagus. Berarti bukan hanya ini PR Reskrimum, ini PR bagi Propam untuk mengecek seberapa jauh sesungguhnya persoalan yang terjadi di lingkup Polres. Kalau Propam sampai turun tangan, artinya ada yang nggak sesuai SOP berjalan di sini. Bukan hanya nggak kompeten lagi, ada yang nggak sesuai SOP. Spekulasi bisa dikatakan demikian. Ada kesulitan-kesulitan yang kenapa tidak dilimpahkan ke tingkat satuan wilayah yang lebih tinggi, Polda Jabar. Tetapi saya tidak ingin berprasangka buruk. Maksud saya adalah begini. Kalau memang ini pokok persoalannya pada aspek integritas, maka memang mekanisme penjatuhan sanksi menjadi penting. Tapi kalau persoalannya pada aspek kompetensi, maka justru penindakannya atau penanganannya adalah dengan memberikan pembekalan, pengetahuan dan keterampilan ekstra kepada para penyidik terutama di Polres. Oke, ini menarik Bung Reza yang Anda sampaikan. Tadi saya mencatat keterangan dari Pak Surawan bahwa yang menjadi korban adalah anak dari anggota kami, anggota polisi. Tadi Pak Surawan mengatakan, artinya asumsinya orang publik juga akan berpikiran kalau anak anggota polisi harusnya ini pekerjaannya lebih kuat lagi nih mencari siapa pelaku, kecuali unless pelaku lain anak anggota juga cuman pangkatnya lebih tinggi begitu. Bisa dielakkan. Ketika muncul narasi sedemikian rupa, maka di kepala saya langsung merespon apakah ada kemungkinan ini merupakan curtain code. Curtain code atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas adalah kode tirai. Apa itu kode tirai atau curtain code? Curtain code menunjuk pada sebuah istilah di mana sesama otoritas, sesama personil penegakan hukum memang punya subkultur menyimpang, yaitu menutupi kesalahan, aib, penyimpangan atau hal-hal negatif lainnya yang dilakukan oleh sejawat maupun keluarga mereka. Subkultur menyimpang artinya ini sudah menjadi kebiasaan atau kayak aturan tak tertulis begitu. Ini istilah ini tidak datang dari Indonesia ya. Istilah ini sudah mendunia bahwa di sekian banyak lembaga penegakan hukum ketika dilakukan kajian memang ada yang namanya curtain code. Curtain code ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa disetarakan dengan jiwa korsa menyimpang. Kekompakan iya, tetapi kekompakan untuk menutupi hal-hal yang sesungguhnya negatif. Berarti apa? Ada kemungkinan isu pidana susulan. Isu pidana susulan. Iya, bukan hanya pidana yang berkaitan dengan almarhumah Vina, tetapi siapapun yang mengetahui ada peristiwa pidana ini, tapi kemudian memilih cara untuk menutup-nutupinya, itu menjadi persoalan pidana. Ini kita membawa memori kita ke kasus yang rame 2 tahun lalu ini ya. Apa itu? Kasus Ferdi Sambo yang juga ada upaya penutupan dan lain-lain begitu ya. Anda melihat dan seterusnya ada obstruction of justice. Anda melihat ada arah ke sana juga? Saya sekali lagi tidak mau berprasangka. Saya memilih untuk memberikan PR tambahan bagi teman-teman. Tapi kalau jiwa korsa yang negatif artinya bisa jadi ke situ ya. Tadi saya katakan, PR tambahannya adalah ini boleh jadi bukan hanya tugas Reskrimum yang harus turun. Tapi tugas Propam yang juga harus turun untuk mengecek apakah pokok persoalan masalah ini ada pada aspek kompetensi saja ataukah sudah pada tataran integritas para penyidik di lapangan.